Bapak dan Ibu panitia, mohon izin saya mulai acaranya ya, Bapak dan Ibu. Ya, mangga. Makasih. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang di acara diseminasi penelitian dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis series ketiga. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, mari kita bangkitkan semangat kita semua di pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi juga Ibu Ratri dan Bapak Ibu Wakil Dekan. Selamat pagi juga Bapak dan Ibu dari Kaprodi. Selamat pagi juga Ibu-Ibu ya, Ketua Kelompok Keahlian. Selamat pagi juga Bapak dan Ibu yang akan berbagi ilmu hari ini. Kita ada Ibu Triwi Darmati dan ada juga Bapak Azhari. Tak lupa juga saya ingin menyapa, selamat pagi Bapak dan Ibu Panitia dan semua rekan-rekan yang sudah hadir pagi ini. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat. Semoga diberikan kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan bekas. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Perkenalkan Bapak dan Ibu semua, saya Dian Ramadhani. Saya yang akan memoderasi acara hari ini. Hari ini adalah hari kedua dari 3 hari rangkaian acara diseminasi penelitian dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis series ketiga. Setelah kemarin kita sudah menyimak pemaparan yang luar biasa dari Ibu Dr. Ina Fajra dan Ibu Dr. Cahyaningsih. Hari ini kita akan menyimak pemaparan dari 2 rekan kita yang luar biasa juga. Ada Ibu Tri Darmati dan ada Bapak Muhammad Azhari. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat Baik, pagi, Bapak. Pak Azhari. Sebelum Selamat kita pagi. acara kedua ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara kita hari ini dan juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berduka saat ini. Berdoa dipersilahkan. Baik. Berdoa kita cukupkan, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, marilah kita duduk tegak bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada Bapak dan Ibu Panitia dipersilahkan.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, selagi pagi-pagi masih seger nih ya, Bapak dan Ibu, ada baiknya kita abadikan kebersamaan kita di hari kedua ini. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk membuka kamera. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mangga Bapak dan Ibu panitia bisa dipimpin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin untuk memandu foto bersamanya. Mohon dibuka kameranya. Ya, cuman ada satu slide ya. Tunggu sebentar lagi. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Kepalkan tangannya, Bu. Pak, di depan kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Eva ya, Bapak dan Ibu, di hari yang pertama, acara ini sedikit banyak mengobati rasa rindu kita untuk berkumpul-kumpul di kampus tercinta ya, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga acara di hari kedua ini memberikan manfaat bagi kita semua, membuka wawasan hingga membuka peluang kerjasama atau kolaborasi penelitian. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara inti ya. Sesi pertama pada acara ini yaitu pemaparan diseminasi penelitian oleh rekan kita yang luar biasa, Ibu Triwidarmati, SMBMM. Ibu Tri sudah bergabung. Oke. Ibu Tri akan berbagi ilmu kepada kita terkait text analytics using R Quanteda, exploring customer perceived value to fit brand positioning. Namun ditahan dulu rasa penasarannya Bapak dan Ibu. Sebelum dimulai saya terlebih dahulu akan memperkenalkan profil singkat dari Bu Tri. Bu Triwidarmati telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Manajemen di Telkom University. Beliau sebelumnya juga telah mengambil pendidikan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika di STMB Telkom. Research interest beliau meliputi entrepreneurship, big data, dan bisnis telecommunication and informatics. Beliau juga aktif menjadi pembicara serta peneliti di berbagai proyek terkait dengan big data, data analytics, dan artificial intelligence. Tanpa berpanjang-panjang kepada Ibu Triwidarmati, kamera, mikrofon, spotlight, dan share screen kami persilahkan Ibu. Mangga, Bu Tri.
Ya, terima kasih kepada Mbak Dian. Nama saya Ibu Triwidarmanti. Kalau mati saya innalillahi dong ya. Oh, maaf Ibu. Widarmanti. Canda-canda supaya kita nggak terlalu serius pagi ini. Izinkan saya share screen dulu ya. Silakan Ibu, mangga. Sudah terlihat barangkali ya. Sudah Ibu. Layarnya layar presentasi kan ya. Betul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di acara Dissemination of Research di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Hari ini saya akan sharing, tepatnya saya ingin bercerita tentang riset yang saya lakukan dengan dosen favorit saya, Pak Dr. Gadang Ramantoko di tahun 2019, yaitu mengenai exploring customer perceived value to fit brand positioning. Nah, sebenarnya di riset ini lebih ingin membuktikan apakah kita bisa melakukan atau mencari insight untuk tes customer perceived dengan brand positioning suatu produk, ya, dengan menggunakan R Quanteda. Jadi kita akan melakukan text analytic. Saya akan mulai aja bercerita ya Ibu Bapak. Oke. Nah, ini diawali tentunya dari betapa kita melihat perkembangan data ya, pertumbuhan data dan perkembangan teknologi sih sebenarnya. Jadi karena ada pertumbuhan data yang disebabkan oleh perkembangan teknologi terutama di platform sosial media dan internet ya. Jadi saya akan bercerita saja mulai dari sini. Nah, ini kita lihat bahwa semua di seluruh dunia ini sudah terkoneksi lah ya. Kita saling berkomunikasi dan menggunakan berbagai platform komunikasi yang ada di internet, sehingga setiap respon yang dilakukan oleh manusia terhadap seluruh kejadian yang terjadi di dunia ini diekspresikan melalui teks, image, video, ataupun suara ya, voice, yang diupload ke internet, sehingga itulah pada akhirnya menyebabkan begitu banyak data di internet yang berkembang, yang tumbuh menjadi banyak. Nah, data yang menjadi banyak ini kan tentunya menjadi sesuatu yang sangat valuable ya. Jadi powerful source of information. Ada dua hal yang dilihat di sini adalah perkembangan user generate content yang kita buat sebagai manusia itu sebagai penyumbang data terbesar di internet karena dia meng-create data setiap detik. Nah, kemudian berkembang juga informasi, komunikasi dan teknologi terutama di software pengolahan data yang ada saat ini. Nah, ini dua hal ini bertemu sehingga menyebabkan adanya powerful source, sumber informasi yang sangat kuat yang bisa kita manfaatkan baik untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan pribadi. Khususnya ini menyoroti hospitality industry, hotel ya. Jadi powerful source of information ini menjadi dua opportunity yang melahirkan dua opportunity yang cukup bermanfaat baik untuk consumer ya, kita bicaranya konsumen saat dia melakukan pre-purchase evaluation, dan yang kedua dari sisi pemilik produknya yaitu hotel. Kemudian Browning tahun 2013 juga menyatakan di situ bahwa perkembangan teknologi dan data ini melahirkan kebutuhan untuk kita semakin memahami impact online review atau impact data-data di internet ini kepada konsumen, terutama attitudes dan behavior-nya. Sehingga ini menarik untuk kemudian dikaji lagi informasinya menjadi ini hospitality industry ini seperti apa sih dia. Nah, di industri perhotelan ini unik sekali karena kita melihat adanya perilaku
perilaku-perilaku orang-orang yang begitu ekspresif sekali men-share bagaimana pengalaman mereka dengan sangat detail ketika menikmati produk di industri hospitality, terutama pada kasus di sini adalah perhotelan ya. Nah, dia menceritakan bagaimana dia menikmati layanan-layanan yang ada di hotel. Nah, kemudian apa yang mereka share tentang perasaan mereka pada saat menikmati produk hotel itu, kita bisa ketahui ceritanya bahkan dari sebelum dia memakai, kemudian selama dia memakai dan setelah dia memakai. Kemudian kita juga melihat bahwa online review ini merupakan bentuk dari electronic warm yang kita tahu bahwa e-warm ini sangat berpengaruh kepada konsumen ya, kepada keputusan mereka untuk memutuskan apakah mau jadi beli atau mau jadi menikmati produk itu atau tidak. Nah, Fastquest sendiri sudah menyatakan dalam risetnya bahwa online review e-warm ini dia punya pengaruh, mempengaruhi secara langsung positive direction ya untuk membuat konsumen ini melakukan sesuatu. Jadi entah itu efeknya adalah jadi membeli atau dia share kabar baik kepada orang lain gitu. Jadi disinilah semakin tajam bahwa online review ini kalau dimanfaatkan dengan baik akan memberikan insight yang banyak sebenarnya untuk industri ini. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwa perkembangan yang terjadi dengan pertumbuhan internet dan berbagai respon di dalamnya dengan tadi membahas perceive tadi kita kaitkan dengan brand positioning, lalu kita mencari tahu apa sih impact-nya online review ini terhadap brand ya. Kita cari tahu bahwa oh ya, brand itu merupakan strong core kompetensi ya, dia merupakan poin untuk competitive advantage. Kemudian brand itu juga bisa membangun emosi konsumen menurut Iker tahun 96. Tetapi juga di sini dikatakan perlu dari sekedar membahas lebih dari sekedar membahas logo ataupun nama ya, atau mendesain kampanye marketing yang bagus yang kita asosiasikan dengan penguatan brand. Jadi perlu lebih lagi aktivitas-aktivitas untuk menguatkan brand ini ya. Kemudian O'Neill dan Matila juga mengatakan bahwa banyak sekali hotel-hotel di sini ya kasusnya hotel menggunakan popularitas brandnya untuk mempengaruhi konsumen dalam term yang positif. Jadi mempengaruhi konsumen untuk mendekat ke produknya, menggunakan produknya. Dan kemudian Salim tahun 2014 juga mengatakan kekuatan brand ini banyak sekali terutama dalam hal menyampaikan apa yang sudah dijanjikan oleh perusahaan kepada konsumen. Jadi kita bisa menyampaikan itu melalui brand. Nah, semua literatur review itu mendukung kita kepada banyak pemikiran yang akhirnya akan berujung kepada hipotesis ya. Jadi yang pertama adalah kita mencari bahwa pemanfaatan teks analitik ini untuk meneliti online review bisa memberikan banyak insight untuk meningkatkan brand ya. Kemudian kita juga diberitahu oleh Fastquest tahun 2011 bahwa negative review itu bisa memberikan efek kepada konsumen, potential action-nya itu secara positif ya pengaruhnya. Kemudian bisa mempengaruhi banyak hal ya di sini. Kemudian Sarda juga mengatakan bahwa hotel ini sangat perlu untuk improve decision making dengan melibatkan computerized management software. Artinya sudah dibutuhkan keterlibatan software, kemudian sudah dibutuhkan keterlibatan teknologi untuk memutuskan bisnis terkait dengan apa yang mereka lakukan di industri perhotelan. Dan juga pemanfaatan market intelligence system yang tentunya kita tahu bahwa itu harus melibatkan ICT, data-data yang faktual dan hasil yang sangat cepat.
Kemudian juga ini disupport oleh utama bahwa feedback customer yang kita lihat di online review ini akan memberikan banyak informasi kepada kita sehingga sangat penting untuk dipelajari yang kemudian nantinya akan mengimprove customer satisfaction. Nah, kemudian juga Siang tahun 2015 mengatakan bahwa pengalaman konsumen pada saat menggunakan hotel, layanan hotel ini sangat berperan penting ya untuk membangun satisfaction-nya. Yang kita harapkan setelah dia satisfy, dia loyal, dia repurchase, dia menggunakan terus produk-produk hotel tersebut. Nah, kemudian kita sudah memiliki berbagai latar belakang untuk menguatkan riset yang ingin kita cari. Kita mencari informasi apa sih itu customer perceived online review ya. Jadi kita mencari benarkah online review ini bisa digunakan untuk mencari sesuatu dikaitkan dengan brand positioning yang ada di industri perhotelan ini. Ya. Jadi Wu dan teman-temannya meneliti bahwa banyak sekali peluang untuk memahami consumer perception pada saat konsumen menggunakan produk hotel ya, terutama peluangnya itu digunakan untuk brand positioning ya, untuk customer expectation dan buying intention. Jadi online review ini dikatakan banyak sekali manfaatnya untuk menguatkan brand positioning, meneliti customer expectation dan buying intention. Nah, kemudian online review ini juga dikatakan dia dapat mendefine dan menceritakan dengan gamblang bagaimana si konsumen itu mengalami perjalanan menikmati produk hotel ya, kalau kita bilang experience, jadi pengalaman dia pada saat menikmati produk-produk yang terkait dengan hotel. Ya, itu juga memberikan online review memberikan informasi yang banyak kepada kita bagaimana konsumen mengevaluasi produknya. Nah, kemudian Plumeyer dan teman-teman tahun 2017 juga mengatakan bahwa online review ini bisa digunakan untuk pre-identified brand. Jadi kita bisa mengevaluasi brand yang sudah kita buat, kemudian kita juga bisa merepositioning strategi market positioning katanya. Kemudian hasil dari online review juga bisa digunakan untuk investigasi positioning dari merek hotel tersebut dari sudut pandang konsumen. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari online review ya, dari komennya saja. Jadi komen berupa kumpulan teks ya, jadi satu kalimat. Nah, kemudian online review ini rupanya ada dua bentuk. Jadi dia ada komen, ada rating. Kalau saya perlihatkan data di sini, ini sengaja saya cari yang namanya sama, tapi ini 3M ya, namanya 3W. Tahun 2021 kemarin dia menikmati hotel, kemudian dia memberikan ini komen ya. Dia ada kumpulan kata di sini dan ada rating. Kalau kita lihat rating ini dia hanya agregat indikator. Jadi dia menilai keseluruhan produk yang ada di hotel tersebut, dia nilai dari 1 sampai 10, dia memberikan skor 9,7 ya. Jadi nilai tertinggi ada 10. Nah, kemudian kita bisa juga melihat infografis yang sudah disediakan oleh Traveloka di sini yang sudah sudah tinggal kita baca bahwa salah satu part yang banyak sekali dimention oleh para konsumen yang sudah mereview hotel ini adalah nilai-nilainya adalah ini ya, parameternya adalah fantastis, sangat bagus, memuaskan, biasa, buruk, sehingga inilah yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh konsumen dalam memutuskan apakah dia akan memilih hotel ini, apakah dia akan memesan hotel ini. Nah, ini hanya salah satu contoh. Kenapa kita perlu memahami ini, karena nanti kaitannya adalah untuk mencocokkan data apa yang kita butuhkan untuk memenuhi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan juga untuk support hipotesis yang sudah kita buat. Setelah kita melakukan literatur review, membaca berbagai sumber, kita memiliki pertanyaan penelitian. Sebenarnya pertanyaan penelitian yang paling besar itu adalah
how to explore customer perceived value to fit brand positioning. Sehingga bagaimana caranya dan apakah bisa customer perceived itu dieksplor untuk fit brand positioning. Nah, itu adalah hipotesis besarnya. Kemudian diturunkan untuk menjawab itu dan untuk membuktikan itu, kita membuat beberapa list pertanyaan yang akan mengarahkan kita ke sana. Dan berdasarkan literatur review, kita kemudian menciptakan sebuah framework untuk mengantarkan kita bagaimana untuk membuktikan hipotesis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah kita buat. Pertanyaan pertama yang lahir dari literatur review dan latar belakang itu adalah what word represent qualitative rating of hotel. Jadi kata apa yang merepresentasikan secara kualitatif rating hotel tersebut. Jadi rating yang dibuat oleh konsumen. Kata apa? Ya, yang kedua adalah apa features atau supplementary service yang paling konsumen pikirkan, yang paling konsumen pertimbangkan pada saat mereka mengevaluasi dan mengakses layanan hotel. Ya, jadi kita akan mencari tahu itu. Kemudian yang ketiga adalah kata apa yang terasosiasikan dengan blank review jika dihubungkan dengan rating of the hotel. Karena setelah kita melihat data, kita mencari tahu data sebelum benar-benar kita mengambil data, itu ada perilaku yang unik ya ketika konsumen yang sudah benar-benar merasakan layanan di hotel tersebut, dia memberikan rating tetapi tidak memberikan komen ya pada feedback di Traveloka. Jadi ada konsumen yang memberikan review, dia memberikan rating. Ada konsumen yang tidak memberikan review, jadi dia isi 0 atau kosong reviewnya, tapi dia memberikan rating ya. Banyak perilaku yang kemudian nanti jadi pertanyaan, tetapi kita harus tetap fokus kepada apa yang kita cari di penelitian ini. Nah, yang keempat adalah does hotel persona fit with customer visitor category. Jadi apakah persona brand personality hotelnya itu cocok dengan visitor kategori ya. Jadi kita mengenal hotel persona dan brand positioning. Sehingga framework penelitian ini dimulai dari proses consumer pada saat mengevaluasi proses pelayanan di hotel, ya itu kita definisikan sebagai responnya terhadap experience pada saat menikmati layanan hotel dalam bentuk electronic word of mouth, ya. Datanya adalah online review dan termasuk unstructured data. Ini nanti kita ambil komen dan ratingnya. Jadi online reviewnya ada 2, komen dan ratingnya. Kemudian setelah itu komen dan ratingnya ini kita anggap sebagai perceived value yang informasinya akan mengeluarkan hotel persona dan brand positioning. Nah, hotel persona dan brand positioning ini akan keluar based on data research, yang kemudian nanti akan kita bandingkan dengan existing brand positioning yang ada dan brand personanya. Nah, sehingga kita mencari objek dari research ini, kita ambil dari industri perhotelan, kita memilihnya Grand Cokro Hotel Bandung, Grand Cokro Premier ya, yang ada di Jalan Cihamplas. Ini karena dia terletak di sepanjang jalan yang ramai ya, penuh toko ya, rekreasional istilahnya ya. Dia sepanjang jalan Cihamplas, kemudian dekat ke pusat kota, jadi cukup strategis sekali letaknya dan situasinya itu tidak jauh dari Lembang dan pusat kota yang menjadi tujuan-tujuan orang luar kota untuk datang ke Bandung. Jadi menarik sekali ketika meneliti memutuskan untuk menjadikan hotel ini sebagai objek dari riset kita untuk membuktikan apakah online review dari hotel ini yang ada di Traveloka bisa kita olah untuk melakukan fitness brand positioning. Kemudian kita lihat Grand Cokro ini menggambarkan dirinya atau dia proklaim sebagai hotel kelas bintang 4
dan dia menyatakan dirinya sebagai hotel yang penuh kehangatan, katanya, keceriaan, keluarga modern. Kemudian Grand Cokro juga mengedepankan fasilitas dan pelayanan terlengkap untuk pengalaman menginap dan dengan berbagai acara yang tidak terlupakan. Nah, kita sudah bisa melihat ada pernyataan brand persona di sini, jadi terkait dengan 5 personality manusia yang melekat, yang ingin dikenal oleh konsumen, bahwa dia hangat, dia ceria, dia mengedepankan fasilitas dan pelayanan, berarti dia kompeten. Kemudian dia pengen menciptakan pengalaman menginap yang tak terlupakan, ya, memorable. Nah, ini sudah mention beberapa brand persona, dan kemudian dia memposisikan dirinya sebagai hotel yang nyaman, lengkap dengan fasilitas memorable untuk keluarga dan bisnis traveler. Jadi sungguh sudah jelas dia bagaimana dia ingin dikenal oleh konsumen, dan apakah konsumen benar-benar merasakan itu. Kita tidak tahu kalau kita tidak bertanya kepada konsumen. Nah, kehadiran teks analitik ini, kehadiran online review dan UGC user generate content ini tentunya bisa menolong permasalahan ini, ya, ketika kita ingin benar-benar tahu bagaimana brand positioning, brand persona yang sudah kita buat dari sisi konsumen. Ya, apakah benar brand ini mampu membawa janji tersebut kepada konsumen? Jadi kita akan melihat bagaimana. Oke. Metode dalam research ini menggunakan pendekatan data driven approach methodology, ya, yang mungkin ini agak baru. Saya juga kurang percaya diri nih, karena masih perlu membaca literatur tentang data driven methodology. Intinya adalah data driven methodology ini adalah penelitian yang melibatkan data, tetapi dia menarik fenomenanya itu melibatkan semua artifak-artifak yang ada di teknologi. Jadi seperti sosial media, kemudian sumber datanya itu diambil dari internet, kita melibatkan teknologi, kemudian dihitungnya menggunakan software pengolahan data yang tidak manual, ya. Itu katanya data driven methodology, ya. Metodenya adalah kuantitatif, ya, karena ini mengquantify analysis of textual data, kemudian data diambil dari Traveloka Indonesia. Kita scrape data online sebanyak 4.125 review dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan menggunakan Phantom.js, menggunakan web scraping pada saat itu. Jadi ini dilakukan pengambilan datanya itu tahun 2019. Kemudian bagaimana kemudian research ini dilakukan, ya. Jadi tahapannya, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa. Riset ini dimulai dengan membangun, sebenarnya dimulainya dengan mencari literatur review, karena data driven approach ini adalah dia alirannya memiliki paradigma positivism, ya. Jadi dia berangkat dari literatur review, kemudian mencari fenomena, dan akhirnya kita akan membuat hipotesis, ya. Jadi research question and hypothesis development based on literature review. Kemudian setelah itu kita mencari tahu apa data yang bisa membantu kita untuk menjawab hipotesis dan research question tersebut. Maka proses data acquisition dan conversion dilakukan. Nah, data acquisition and conversion ini prosesnya adalah menggunakan pendekatan teks klasifikasi yang ini, ya. Jadi proses data acquisition ini dimulai dari data collection. Kita mencari data apa sih yang bisa kita ambil untuk membantu penelitian ini muncul hasilnya. Kemudian setelah data collection dilakukan, dalam data acquisition ini, ya, itu kita lakukan text pre-processing, karena tadi saya cerita di depan bahwa datanya unstructured. Data unstructured itu perlu pengolahan yang lebih lanjut sehingga nanti datanya kita bisa olah lagi untuk kepentingan kita. Nah, setelah data pre-processing dilakukan, data itu dibersihkan. Pada saat proses data acquisition and conversion ini,
kita melihat ada feature generation. Jadi features yang memang sudah kita dapat dari data internet ini. Ya, nanti saya akan perlihatkan setelah slide ini. Jadi ada features generation yang memang alami kita dapatkan dari internet, dan kemudian kita akan melakukan feature selection. Jadi ada penambahan feature-features yang memang dirasa ini sangat diperlukan untuk membantu penelitian ini berlangsung. Ya. Nah, kemudian baru kita lakukan text mining, ya, text mining classification, dan kemudian analyzing, research, and visualization. Ini data acquisition and conversion ini dia bisa iterasi, ya. Jadi dia berkali-kali. Ketika data acquisition and conversion sudah dilakukan, maka akan keluar big data analytic output-nya. Ya. Jadi di sini kita melakukan text mining classification, text analytic. Jadi nanti kita akan mengeluarkan jenis, ada pertanyaan ya? Jenis big data analytic outputnya seperti apa. Nah, setelah big data analytic outputnya keluar, maka kita akan kembali visiting existing literature. Jadi apa nih yang bisa kita keluarkan based on existing literature. Sehingga di sini ada proses iterasi lagi, ya. Ketika kita sudah visiting existing literature, kita melihat theoretical model specification, dan akhirnya kita sampai ke model evaluation. Jadi research question di sini adalah proses literatur review. Ketika kita sudah memiliki big data analytic output, kita akan balik ke existing literatur yang ada di sini. Ya, sehingga kita nanti akan mengeluarkan brand positioning based on data research, yang kemudian akhirnya kita akan bandingkan dengan existing brand positioning, dan akhirnya model kita tervalidasi. Memang ini hasil akhirnya bukan sebuah model sih, tetapi kita hanya ingin membuktikan bahwa text analytic ini bisa digunakan untuk melakukan fitness of brand positioning. Bisakah? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, tadi saya cerita bahwa bagaimana kita mengakuisisi data. Hal yang pertama dilakukan dalam data analitik adalah understanding the data at first. Ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data, kita lihat isinya apa saja. Karena kalau tidak melihat isinya apa saja, kita nggak bisa memilih tools apa yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya apa yang akan kita ambil dari data yang sudah kita punya. Ya, ini bentuk data yang sudah kita punya dari scraping, ya. Jadi kita punya teks ini adalah review online, ya. Ini review. Ya. Kemudian ada visit kategori. Jadi ini kotak ini visit kategori, ya. Review ID, author, ini tuh si nama pengguna hotelnya, kemudian kapan dia publish komennya, kemudian ini adalah rating value yang dia berikan pada saat itu. Nah, ini sudah memberikan informasi kepada kita apa saja. Tetapi karena kita ingin meneliti lebih jauh lagi untuk informasi yang dibutuhkan untuk brand persona dan brand positioning, maka kita melakukan sentimen analisis di dalamnya. Ya, sentimen analisis ini adalah bentuk opini yang kita akan melihat lebih jauh, mendefine, memberikan label kepada komen, ya. Jadi kita akan memberikan label kepada komen itu karena text analytic ini bidangnya adalah klasifikasi. Kalau kita bahas klasifikasi berarti supervise dan kita melabel, ya. Jadi ini dilabel oleh researcher yang ini. Nah, ini tadi yang saya ceritakan bahwa ada features generation, ada extracted features, ya. Jadi ada extracted feature ini, ya, feature selection. Nah, ini adalah review type dibagi menjadi komen yang positif, ya, komen yang mix, ya, karena ada dua. Itu kenapa kita bikin positif, mix, non satir dan statement itu karena kita memahami karakteristik komentarnya sendiri. Jadi ketika kita baca ada yang benar-benar full komennya itu positif dia. Makanya kita label ini review type-nya adalah positif. Kemudian mix. Ya, contohnya ini mix. So far so good to stay with family. The mini zoo and outdoor playground is so fun for children, but for the indoor playground is too small
and maybe this bla bla bla. Nah, ini mix dia. Kita melihat ada komen yang positif, tetapi juga kita melihat ada semacam kekecewaan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh hotel nanti. Maka kita sebut ini review type-nya adalah mix. Kemudian ada yang non itu netral no review, jadi kosong. Ya, kita perlakukan kekosongan review ini kita akan classify sebagai non. Ada yang satir. Nah, satir ini adalah seluruh komennya dia berbentuk negatif atau sindiran ya. Ada juga komen yang statement. Jadi ini yang unik bahwa review ini kita bisa melihat ada berbagai bentuk. Ada yang berupa statement. Jadi konsumen hanya memberikan statement bahwa misalnya hotel ini bersih. Nah, jadi kita define itu sebagai statement. Jadi dia memberikan statement bahwa hotel ini bersih. Ya. Nah, setelah itu, setelah review type ini kita berikan, kita kemudian memberikan lagi label keseluruhan. Jadi kita simpulkan ke dalam 3, good, fair, dan unknown ya. Kita nggak bisa define karena kosong reviewnya. Maka kita kita unknown. Itu nggak jelas. Nah, atau kita bisa melihat ketika orang yang tidak mereview tetapi dia memberikan rating value yang bagus 8,5, maka kita bilangnya itu oh ya, termnya good gitu ya. Bagaimana di penelitian ini data diperlakukan. Kita melabeli untuk mencari tahu apa hasilnya nanti. Kita akan cari tahu. Nah, setelah data ini dilabeli, kita siap melakukan, maka baru di sini kita melakukan text mining. Text mining itu intinya adalah uncover the hidden patterns. Jadi benar-benar melihat bagaimana kita melihat ada pattern di situ, pola-pola tertentu yang tadinya tidak terlihat ya. Jadi text mining ini intinya adalah benar-benar melihat pola yang tadinya tidak terlihat, yang mungkin di akhir kita akan bisa lakukan sesuatu untuk sumbangan ilmu pengetahuan atau keputusan bisnis ya. Nah, kita melakukan text mining, metode text mining ini menggunakan R program ya, Quanteda namanya, quantitative analysis of textual data, kemudian juga pakai tidyverse, R color brewer, and scales. Jadi nanti ada untuk visualisasinya, juga untuk bantuan penghitungan frekuensi datanya. Ya, yang kita cari adalah the most frequent word from the text comment. Kemudian melihat 10 word most used word in a review hotel. Untuk tadi menjawab pertanyaan apakah features atau layanan yang hotel punya yang banyak banget dimention sama konsumen, yang konsumen itu concern pada saat dia mengakses layanan hotel. Ya, kemudian kita melakukan distinguishing word to detect word by comment kategori. Jadi kita akan melakukan pengelompokan. Ini masuknya nanti kemana nih kata-kata ini. Kemudian kita akan juga memperlihatkan keyword kategori apa yang fair, apa yang good, apa yang nggak terdefinisi itu. Ya, kemudian kita juga akan mencari kata-kata yang terasosiasi dengan komen berdasarkan review type. Nah, sehingga ini kita bisa menyimpulkan sesuatu. Ya. Nah, ini adalah resultnya. Dari 4.215 online review dari tahun 2015 sampai 2019, kita bisa lihat bentuk datanya seperti ini. Ya. Kita bisa tahu bahwa dari 4.215 ini ada 432 fair review ya. Jadi yang berisi tentang masukan kekurangan-kekurangan dari produk hotel tersebut, produk dan layanan hotel tersebut. Tetapi 3.678-nya itu masuk ke dalam kategori atau klasifikasi good review dan yang 105-nya unknown, ya, tidak terdefinisi. Ya. Kita memiliki 6.148 kata yang kita temukan untuk dianalisis. Ini adalah informasi tentang datanya sendiri. Kemudian kita mengeluarkan what is the most used word in the hotel review. Kita keluarkan 15 ya. Kita bisa tahu bahwa most of konsumen itu komen tentang room ya, kamar, breakfast, clean, service, stay, children, food, family, ya comfortable katanya, facilities, friendly, lagi pool, mini zoo, and nice. Nah, Bapak Ibu,
kita melihat kata-kata di sini ya, kita bisa tahu banyak atau tidaknya dari susun berapa kali itu dimention oleh konsumen ya. Terus kemudian kita bisa melihat visualisasi katanya. Oke, ukurannya lebih besar dari yang lain, tetapi kita perlu lagi di dalam teks analitik ini kita perlu mempertimbangkan yang namanya faktor eksplisit dan faktor implisit ya. Faktor eksplisit itu adalah kita bisa menyebutkan ini karena jelas terlihat. Breakfast room ya, kita bisa bilang clean, service, stay, children, food itu disebutkan. Nah, tetapi kita di sini perlu mempertimbangkan faktor implisit ya, apa yang ada di room yang dimention oleh mereka. Nah, ini adalah faktor implisit yang kita harus jauh lebih dalam lagi mencari tahu kenapa room ini banyak dimension. Ada apakah dengan room ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti akan saling berkait. Nah, untuk mengetahui bagaimana mengapa alasannya room ini disebutkan, maka nanti kita mungkin akan bisa melakukan mengetes kata-kata apa aja yang terasosiasi dengan room by SNA ya. Kita bisa melakukan itu, tetapi di penelitian ini tidak dilakukan. Saya akan menjelaskan lagi. Hasil dari the most frequent word by comment type ini kita bisa lihat bahwa good, yang good yang terkelompokkan dalam good ini playground, location, pool, family, zoo ya. Jadi diekspresikan atau dirasakan dalam term good oleh konsumen. Sedangkan untuk room juga ya, room, water, towel, wall, dinding, bed, staff, check-in ya. Itu dalam Verna. Jadi disinilah faktor implisit kita mulai muncul. Apa yang ada di room, apa yang ada di water, atau apa yang ada di towel, wall, bed, dan lain-lain sebagainya. Kalau unknown kita sudah jelas itu tidak ada review, tidak ada isinya. Jadi kita bisa skip itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kata apa yang paling banyak muncul ya secara frekuensi dengan menggunakan relatif frekuensi. Jadi di FAIR ini banyak disebut room dan jumlahnya lebih banyak dibanding good. Jadi kita punya informasi bahwa kamar ini banyak diceritakan sisi negatifnya atau sisi apa banyak kekurangannya ketimbang kita lihat room. Nah, kita juga punya dua informasi yang mungkin nanti kita bisa elaborasi bahwa breakfast, service, park, children ini masing-masing punya cerita tersendiri ya. Jadi dia kenapa muncul kita harus cari tahu apa cerita di belakangnya. Tetapi kembali fokusnya adalah tadi untuk kita bukan evaluasi, kita mau mengetahui apakah data ini bisa digunakan untuk fit brand positioning dan mengeluarkan brand personanya. Nah, mix positive statement, non dan satir, muncullah kata-kata based on pengelompokan apa yang ada di mix, apa yang ada di positif, apa ada yang di statement, ada apa yang di satir ya. Kita bisa dapat informasi bahwa breakfast, menu, service, food, facility adalah kata-kata yang terklasifikasikan sebagai positif ya. Kata yang dalam term positif diceritakan oleh konsumen. Kemudian room dan breakfast itu classified-nya as a positive, mix dan satir ada di tiga klasifikasi. Dan kemudian ini yang menarik adalah kita melihat bahwa apa yang menjadi statement-nya para konsumen ya, bahwa hotel ini katanya family, katanya clean, katanya service, katanya comfort, katanya nice, katanya location. Statement ini location ada stay, ada room ya, ada weekend, ada food, ada strategis ya. Location kita nanti sambungkan, oke ini mungkin locationnya strategis ya. Kemudian ada breakfast-nya, ada Bandungnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa oh ternyata konsumen memberikan statement bahwa kata-kata ini terkait dengan hotel tersebut dalam artian statement dari mereka, ya tidak terkait dengan bagaimana mereka menilai buruk atau bagusnya layanan ya. Jadi ini berupa statement bunyinya. Nah, kemudian kita melihat juga dari 125 ini siapa yang paling banyak komen ya. Jadi yang paling banyak komen, word that associate based on category visit ya. Jadi yang paling banyak memberikan review adalah dari orang-orang yang datang dengan tujuan untuk family vacation sebanyak 2.711 orang. Ya, kemudian yang kedua adalah no mention
Jadi dia tidak mengklik pada saat mereview, dia nggak ngasih tahu untuk apa dia datang ke hotel itu dan nginep di hotel itu. No mention ya, jadi labelnya. Kemudian urutan ketiga adalah business travel, 2.904, kemudian romantic vacation. Nah, sudah banyak beberapa informasi yang kita kantongi dari pengolahan data. Ya, jadi kita tahu urutan mana yang paling atas, yang paling banyak memberikan review sampai yang paling bawah. Ya, jadi ada untuk medical travel sesuai dengan posisinya karena hotel tersebut dekat dengan rumah sakit, berarti hotel tersebut bisa digunakan untuk keluarga-keluarga memang yang memang mungkin sedang sakit kerabatnya, jadi dia menginap di situ atau mau berobat di situ. Pada akhirnya kemudian setelah kita melihat hasil pengolahan data, kita membuat kesimpulan dan rekomendasi. Menjawab pertanyaan penelitian, what word represent qualitative rating of the hotel. Jadi kata-kata yang represent qualitative rating yang banyak dimention itu adalah breakfast, room, food, cleanliness, service, children stay comfortable, family nice, friendly, and facility and location. Ya. Jadi ini dilihat dari the most frequent word yang dimention oleh review atau konsumen. Kemudian, what is the major concern or features and supplementary service that visitor consider when evaluating and assessing a hotel service? Ya. Jadi kita melihat apa yang dinilai bagus, apa yang dinilai fair, apa yang unknown. Jadi ini adalah a room, ya, breakfast, food, cleanliness, service, and children. Kata-kata kamar, sarapan, food, kebersihan, kemudian layanan yang baik, dan anak-anak rupanya menjadi bahan pertimbangan pada saat mereka mengevaluasi. Ya, bagaimana mereka merasakan supplementary service, features atau hal-hal lainnya itu penting ketika mengakses hotel ini. Ya. Kemudian what word associate blank review with the rating of the hotel. Kita perlu juga mengetahui apa sih kata yang atau apa sih yang terasosiasikan dengan kalau dia maksudnya gini, kalau dia kalau dia blank review itu dalam term apa ya? Apakah dalam term jelek? Apakah dalam term bagus ya? Jadi kita lihat bahwa 102 konsumen dengan blank review itu memberikan 0 rating, sedangkan 172 konsumen itu memberikan rata-rata 8,8 rating. Jadi kita lihat ratingnya dan kita bandingkan dengan komen-komen yang biasa diberikan, dicocokkan dengan rating dari komen-komen yang diberikan. Jadi rata-rata dia komen-komen dengan rating 8,8 itu adalah komen-komen yang termnya bagus ya. Dilihat dari sentimen overall. Jadi kita bisa lihat bahwa yang tidak review bukan berarti nggak ngasih komen jelek, tetapi dia sudah mendefine bahwa secara keseluruhan bagus gitu, dia kasih rating bagus. Nah, pertanyaan terakhir, does hotel persona fit with the customer visitor category? Kita melihat bahwa ternyata menurut data visitor kategori itu munculnya banyaknya dari family vacation ya, no mention tadi yang mesti kita cari tahu lagi secara manual, mungkin dari 789 itu dari mana aja, untuk apa aja. Yang ketiga adalah romantic vacation and business travel category. Dan family itu adalah the most of word that customer mention as a statement. Ya, itu informasi dari data. Word of children, family, facility, full, and you adalah kata-kata yang match dengan visitor kategori. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini ya, dengan ini kita bisa melihat banyak yang cocok berdasarkan data ya. Target visitornya disebutkan business traveler and family. Jadi di sini dikatakan bahwa dia keluarga ya dan business traveler ya. Yang tapi kita tahu ada modern dan cerdas untuk lebih fokus lagi. Ya, tetapi hasil dari data ini menunjukkan ada satu lagi insight yang mungkin bisa dielaborasi oleh hotel, yaitu konsumen yang datang dengan tujuan romantic vacation. Ya. Jadi ini bisa dijadikan insight untuk hotel tersebut. Nah, rekomendasinya adalah
hotel positioning yang diproklaim oleh Grand Choco Premier merupakan hotel berbintang 4 yang market segmennya business traveler dan modern family. Rekomendasinya adalah menggunakan ini ya, jadi hotel bisa menggunakan data online review ini untuk nge-boost customer satisfaction, karena tadi kita banyak sekali melihat informasi apa yang fair ya, apa yang mix ya, kemudian kata-kata apa yang terasosiasi secara negatif ya. Kemudian juga hotel bisa menggunakan data ini untuk pre-identified hotel positioning and persona ya. Kemudian juga untuk menguatkan brand persona. Jadi hangat, ceria, modern, kemudian mengedepankan fasilitas, ini sudah muncul kompetensinya, kemudian udah muncul science rating-nya, kemudian ini yang tidak terlupakan ini sudah muncul excitement-nya gitu ya. Apakah perlu lagi mengembangkan ke sophisticated and ini itu pertimbangannya diserahkan kepada hotel. Tetapi kita bisa menunjukkan bahwa hasil dari pengolahan data text analytic ini memberikan banyak sekali informasi yang valuable. Nah, ini adalah limitasi dari studi ini. Jadi data hanya dikoleksi dari online review dari satu e-commerce application yaitu Traveloka. Mungkin bisa juga dilihat dari komen-komen dari Google misalnya ya, atau komen-komen dari websitenya sendiri, atau dari kuesioner-kuesioner yang disebarkan oleh pihak hotel sendiri ya. Dan future research-nya, masukan untuk penelitian selanjutnya adalah yaitu tadi gathered data dari multiple e-commerce application yang ada. Kemudian combine dengan ontology learning based text mining dan psychometric teknik untuk translate online hotel review into a hotel positioning map using Moon and Kamakura tahun 2017. Nah, ini adalah managerial implication. Jadi untuk pihak hotel sendiri ini merupakan insight yang bisa mereka gunakan ya untuk mengenerate kepuasan ya selama konsumen ini menikmati produk, dan juga untuk menguatkan brand positioning di hotel. Yang bagus, yang kata-kata yang termnya bagus itu bisa diimprove dan dipertahankan. Kata-kata yang dimention safety and fair itu bisa ditinjau kembali apa faktor-faktor yang menyebabkan kata-kata itu dimention in the term of negatif ya, secara negatif atau berupa sindiran-sindiran. Jadi kita bisa improve lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah untuk boost customer satisfaction, exploring consumer review. Bu Tri, udah habis ya? Karena kita waktunya terbatas, boleh dipercepat sedikit ya Bu Tri. Mangga Ibu. Ya, ini slide terakhir ya. Jadi hotel manajemen ini bisa improve review online-nya ya, dan bisa juga memperbaiki produk and service ya. Kemudian dari data ini kita bisa melihat bahwa ada opportunity lain yang bisa dielaborasi ya, yaitu family visitor and romantic vacation visitor. Jadi mungkin ada program-program apa yang bisa mereka lakukan. Akhirnya sejalan dengan riset WHO dan Trived di tahun 2020 bahwa online consumer review offer a new opportunity for understanding consumer perception of hotel products such as hotel brand positioning. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita bisa mengolah online review ini untuk melihat apakah brand positioning kita sudah fit atau belum, dan bahkan kenali opportunity yang baru. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini sesi pertanyaan ya Mbak Dian. Betul Ibu. Baik, terima kasih Bu Tri yang sudah memaparkan materi dengan sangat menarik, luar biasa Ibu. Bapak dan Ibu semuanya, apabila memiliki pertanyaan kami persilakan untuk menyampaikan melalui kolom chat ya, atau apabila ada yang ingin bertanya langsung dipersilakan untuk membuka mikrofon. Bu Tri, punten ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Bu. Yang pertama yaitu dari Pak Arif Partono. Pertanyaannya, apa kelemahan dari metode yang digunakan dalam menganalisis topik terkait dan bagaimana meminimalkan kelemahan tersebut? Dan yang kedua adalah bagaimana cara memilah komen, review, atau yang sejenisnya yang benar-benar dari konsumen, bukan dari orang-orang bayaran. Silakan Bu Tri.
Terima kasih Pak Arief, pertanyaannya sangat menarik. Mudah-mudahan saya jawabnya ini ya benar ya, bisa apa apa kelemahan dari metode yang digunakan dalam menganalisis topik terkait dan bagaimana meminimalkan kelemahan tersebut. Nah, kelemahannya adalah ini Pak, bagaimana kita mendefine apakah review itu negatif, positif atau netral, karena itu dipengaruhi oleh prior knowledge ya, dipengaruhi oleh experience kita dalam melihat komen, dipengaruhi oleh apa background kita juga pada saat kita mendefine. Tetapi kelemahan-kelemahan ini juga apa ya, kalau di data driven ini gimana neranginnya ya? Jadi bisa disiasati sih sebenarnya kalau kita melihat bagaimana membedakan apakah itu bot atau bukan, mesin atau bukan, atau orang-orang suruhan ya. Kita tidak bisa, itu di luar kendali kita ya, bahwa komen itu dibuat bukan oleh konsumen, tetapi kita hanya tahu bahwa review yang ditulis di Traveloka itu adalah review konsumen yang sudah benar-benar kita anggapnya ya sudah benar-benar merasakan layanan hotel tersebut. Ya, itu kenapa dia review di situ. Mengenai kasus beberapa hotel yang misalnya menggunakan orang-orang bayaran, ya itu adalah menjadi data bias pada akhirnya ya, tapi kayaknya sih nggak banyak. Tapi kalau kita lihat biasanya kita bisa membedakan gitu. Kita bisa membedakan mana bot, mana bukan. Yang Putri boleh tambahin nggak? Ya boleh. Kebetulan kan saya waktu itu meneliti mengenai online review juga, dan waktu itu memang yang saya teliti itu adalah TripAdvisor. Saya belum melihat lebih jauh tentang Traveloka, apakah karakteristiknya sama atau tidak. Cuman kalau waktu itu kan saya kebetulan kualitatif. Nah, untuk pertanyaan Pak Arief yang B, partisipan yang saya wawancara waktu itu memberikan beberapa strategi sih untuk meminimalisir terjadinya yang B itu. Salah satunya adalah mereka selain membaca reviewnya juga membaca profil orang yang menulisnya, katanya gitu. Jadi mereka memilah-milih dari hal tersebut, karena mungkin memang tidak semua orang menghabiskan banyak waktu untuk memilah-milih ini, tetapi bagi yang merasa hal ini penting, ya salah satu hal yang mereka lakukan adalah itu tadi, mempelajari profilnya, lalu memilah-milih apakah ini orang yang dipercaya atau tidak. Ada isu kredibilitas itu ya kan ya, betul. di literatur mengenai online review. Tuh. Ya. Ada, terima kasih Bu Happy. Memang ada isu kredibilitas, sehingga komen-komen atau review-review yang kita ambil juga ini masuknya dalam ketika kita akuisisi data itu sendiri dalam proses pre-processing ya. Tidak semua data digunakan, tidak semua. Jadi data itu benar-benar kita lihat mana yang bermanfaat untuk riset yang sedang kita lakukan. Bahkan di review itu kan kita hilangkan tanda tanya, tanda baca, tanda koma, kemudian kata yang typo aja itu kita benerin menggunakan bantuan algoritma. Jadi kalau misalnya ada YG gitu ya, itu kan di-define sebagai yang, walaupun pada akhirnya kata yang itu kita buang gitu ya, karena itu termasuk apa istilahnya kata-kata yang tidak penting ya, seperti imbuhan dan lain. Jadi kita benar-benar mengambil kalimat-kalimat yang kata-kata yang penting seperti itu. Kemudian Pak Adi, terima kasih atas presentasi riset yang sangat menarik. Terima kasih Pak Adi. Jika kita melihat riset terkait IWOM, maka secara umum terdapat 3 atribut IWOM yang diteliti, yaitu quality, quantity, dan valensi. Sementara dalam riset ini hanya meneliti IWOM, quality, dan valensi saja. Apakah ada alasan tertentu untuk exclude IWOM quantity dalam riset ini? Terima kasih. Pak Adi, mungkin sebagai informasi saja, IWOM ini kita hanya menjelaskan bahwa online review ini adalah salah satu bentuk dari electronic word of mouth. Ya. Jadi tidak mempertimbangkan valensi dan lain sebagainya. Jadi kita hanya mention bahwa online review yang kita bahas di sini adalah bentuk dari IWOM yang fungsinya
nanti akan mempengaruhi action dari para konsumen. Kemudian next question. Oke, Ibu Erni. Nuhun Bu Deno, topiknya sangat menarik. Jika penelitian ini ingin diteruskan untuk mengetahui bagaimana, iya, lagi loncat-loncat, gimana? Jika penelitian ini ingin diteruskan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perceived value dan brand positioning-nya berpengaruh terhadap revisit intention, apakah data revisitnya memungkinkan untuk di-crawling? Oke. Sepertinya memungkinkan, walaupun bukan ya, begini kita melihat karakteristik ininya datanya. Kita lihat kalau dia beberapa kali review, jadi ada satu user yang kita lihat beberapa kali review, berarti indikasinya dia revisit itu. Jadi kita lihat tanggalnya, komen tanggalnya tanggal berapa. Nah, tapi itu perlu energi barangkali ya Bu ya, untuk meneliti apakah dia melakukan revisi. Jika kita menggunakan data pure dari online review yang ada di Traveloka misalnya, nah, kita harus lihat duplicate user ID, ya. Terus kita juga mesti cek perbedaan tanggal dan perbedaan konten review, ya, sehingga kita bisa lihat dia berapa kali komen di situ. Dengan asumsi dia melakukan revisit berarti, jadi dia mengevaluasi kembali pada saat pertama datang, kemudian pada saat yang revisit kedua, pada saat juga revisit ketiga misalnya kalau ada 3 kali. Jadi sangat memungkinkan, tetapi mungkin kalau kita scrap datanya lebih sedikit gitu ya. Jadi masih lebih bagus jika kita wawancara, interview, menurut saya tapi ya. Kalau di crawling, ya kalau misalnya datanya banyak dan kita lihat ada duplikasi user ID, kemudian ada perbedaan tanggal dan perbedaan konten review, mungkin bisa kita asumsikan dia melakukan revisit dan kemudian kita bisa meneliti berpengaruh atau tidak ya. Ya mungkin bisa, tetapi metodenya saya belum pernah melakukan riset tersebut. Ya. Kalau saya sih jawabannya mungkin bisa ya. Sorry, nggak kelihatan. Ini pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Rika. Terima kasih Bu Rika. Nuhun Bu Deno, sangat menarik insight-nya. Saya mau bertanya apa kekurangan text mining sampai Ibu merekomendasikan menggunakan teknik ontologi dan lain sebagainya untuk feature research. Kekurangan text mining di sini adalah tadi Bu, yang tadi saya maksudkan, karena dia harus mempertimbangkan yang tadi implicit dan explicit faktor ya. Jadi kita bisa menyebutkan kata secara eksplisit keluar, tetapi ketika kita mengasosiasikan dan mendefine analisisnya, kita melibatkan implicit faktor, mempertimbangkan hubungan antar kata tersebut, sehingga kita harus perlu balik lagi ke literatur review ya untuk melihat apa yang terkait atau perlu lagi mendalami dengan menggunakan teknik lain seperti kita membuat jaringan kata ya, misalnya text network untuk melihat kedekatan antar kata sehingga kita bisa meneliti esensinya ya, sehingga perlu perlu direkomendasikan secara ontologi seperti itu. Nah, ini juga hasil diskusi dengan Dr. Gadang Ramantoko. Jadi menarik jika kita sudah membahas teks, tetapi melihat dari sisi ontologi. Begitu. Pertanyaan lain? Baik. Bu Pipit, boleh ke next question? Oh ini ya, saya lihat dari sini aja. Pak Candiwan ya? Betul, ada dari Pak Candiwan Ibu. Ya, terima kasih sharingnya Bu Tri, menarik sekali. Terima kasih Bapak. Apa perbedaan brand positioning yang konvensional dan secara text mining? Berapa persen akurasi secara text mining dibandingkan konvensional? Di riset ini kita hanya mengeluarkan begini maksudnya Pak. Jadi di riset ini kita mencoba mengeluarkan unsur-unsur apa yang mendukung teori
untuk membentuk atau support informasi untuk brand positioning. Ya, jadi tidak ada, saya belum menemukan konvensional brand positioning atau yang lebih canggih, apa ada dua cara konvensional atau tidak. Mungkin secara tool saja bisa kalian membandingkan melakukan fit brand positioning tidak dengan cara text analisis, mungkin ada caranya tetapi saya belum pernah melakukan. Nah, ini hanya penelitian ini berusaha mencari tahu jawaban apakah online review ini bisa digunakan informasinya untuk brand positioning and persona fitness, ya, sehingga saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan apakah brand positioning yang konvensional itu seperti apa. Di penelitian ini fokusnya adalah kita ingin mengetahui apakah online review ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah brand positioning yang ada, yang existing itu kita bisa ukur fitnessnya, apakah sesuai atau tidak. Karena salah satu cara untuk melihat dari sisi konsumen adalah tentunya dari review yang dilakukan oleh konsumen. Salah satu cara untuk matchkan apakah brand kita sudah menyampaikan pesan perusahaan atau pesan produknya kepada konsumen dengan baik, itu kita bisa confirm dari sisi konsumen dengan cara mungkin bertanya kepada konsumen apakah benar sesuai, dan yang kedua adalah dengan cara mencocokkan online review tersebut karena kita sudah mendefine bahwa online review itu merupakan perceived value dalam konsumen, apa yang dirasakan konsumen ketika berhadapan dengan produk kita. Jadi keluar semua perasaan dan pendapatnya, begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Tri. Sepertinya pertanyaannya sudah habis dari Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau bisa saya review materi kita hari ini, Ibu Tri menelusuri online review, aspek apa saja yang ada di sisi good dan yang fair. Kemudian Bu Tri menemukan banyak kecocokan dengan yang ditawarkan oleh hotel. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian ini adalah online review bisa untuk mengevaluasi kesesuaian brand position dan brand persona. Begitu ya, Ibu Tri? Ya. Baik, terima kasih Bu Tri. Apakah ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan sebelum sesi pemaparan yang pertama ini diselesaikan? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Dr. Gadang Ramantoko untuk diseminasi riset. Riset mungkin banyak kekurangan, tetapi intinya adalah kita selalu ingin tahu, mencari tahu apa hal yang baru, dan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah kita buat. Ya. Jadi saya akan terus melakukan riset karena masih punya banyak pertanyaan, dan di hari ini jika ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih atas masukan-masukannya. Juga saya mengajak kepada semua untuk mari kita melakukan riset bersama untuk kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Telkom University. Terima kasih Mbak Dian dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri. Semoga sehat selalu dan semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua menjadi amal jariah yang tidak terputus. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk mengisi form feedback untuk mendapatkan sertifikat sesi ini kepada rekan-rekan panitia. Sudah di-share ya? Oh, sudah. Silakan Bapak dan Ibu diisi form feedback-nya ya. Kemudian kita langsung masuk saja ke sesi yang kedua. Sesi kedua akan ada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Azhari dengan judul Investasi Keuangan di Masa Pandemi COVID-19. Pak Azhari sudah bergabung ya Pak ya? Ya. Oke, sudah. Baik, sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan profil singkat dari pemapar kedua kita terlebih dahulu. Bapak Muhammad Azhari SE MBA telah menempuh studi di S2 dengan Manajemen and Business Major di Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya beliau juga telah menempuh pendidikan S1 dengan Economic Science Major di Universitas Katolik Parahyangan
Beliau telah belasan tahun menjadi seorang pendidik. Expertise beliau adalah di bidang Economic and Corporate Finance. Beliau juga pernah menjadi auditor, juga konsultan di beberapa proyek, dan juga instruktur dalam berbagai penelitian, pelatihan, lagi-lagi yang berkaitan dengan keuangan. Wah, ini pakar keuangan nih, Pak Azhari. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kepada Bapak Muhammad Azhari, kamera, mikrofon, dan spotlight, kami persilakan, bangga Bapak. Baik, terima kasih Bu Dian atas kesempatan yang diberikan. Akan saya share dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, sudah Bapak. Mangga. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat melakukan diseminasi ini. Namun sebelum saya mulai, bahwa sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini merupakan salah satu bagian saja dari penelitian yang akan saya lakukan, tapi yang telah sebagian dilakukan gitu ya. Tapi ini hanya sebagian saja. Jadi nanti akan saya ceritakan di mana nanti yang memang seharusnya menjadi hasil akhir dari penelitian yang saya lakukan. Oke, saya juga terima kasih juga kepada pembicara-pembicara sebelumnya yang baik tadi Bu Tri, lalu juga yang kemarin gitu ya. Ini canggih-canggih gitu sebenarnya saya malu gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya penelitian yang saya sampaikan ini cukup receh gitu kalau kata anak-anak sekarang ya. Baik. Jadi sebenarnya apa yang akan saya sampaikan pada saat ini ya. Azhari, punten, ini share screen-nya boleh di full-kan karena ini hanya sebagian. Oh, Oke. Ini sudah full ya? Sebentar, ini sudah full. Terlihatnya presenter view, Pak. Presenter view. Kitanya. Presenter view ya. Oke. Bentar. Kalau gini aja gimana? Kayaknya saya susah ya. Oke. Boleh Bapak, sudah terlihat. Udah oke sekarang. Gini aja ya, kelihatan ya? Sudah bagus sekarang. Oke. Udah bagus. Baik. Sudah ya. Baik. Oke. Nah, ini saya mulai dengan pendahuluan dulu ya. Jadi ketika COVID terjadi, itu ada banyak fenomena khususnya dalam investasi, baik itu dalam pasar modal ya, dan pasar keuangan maupun dari investasi di sektor pasar modal dan juga di sektor real gitu ya, sektor keuangan dan sektor real. Nah, uniknya kalau misalnya di sektor keuangan itu waktu kita awal-awal tuh ya, waktu awal-awal udah masuk ke pandemik, diumumkannya PSBB besar gitu ya untuk seluruh negeri di Indonesia khususnya, itu kan langsung namanya indeks itu indeks saham gitu ya, indeks saham khususnya itu mengalami agak shock gitu, jadi langsung turun gitu ya, terkoreksi sangat turun gitu ya. Ini terjadi dikarenakan adanya informasi negatif gitu ya. Jadi saham, salah satunya pasar saham itu indeksnya bisa turun atau naik itu dikarenakan adanya informasi eksternal dan selain dari adanya performansi kinerja dari para emiten yang terdaftar di bursa. Nah, uniknya lagi di satu pihak aset yang berasal dari di sektor keuangan pasar modal ini gitu ya, dia itu mengalami penurunan, tapi di satu pihak gitu ya, ada aset-aset tertentu yang sifatnya adalah aset primer gitu ya. Aset primer itu adalah aset yang merupakan aset itu tidak punya underlying lagi gitu ya. Contohnya misalnya emas gitu. Emas itu underlying-nya ya emas itu sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya saham underlying-nya adalah nilai perusahaan. Lalu misalnya kalau kita investasi di falas atau ya itunya kan underlying dari uang itu adalah selain dari permintaan dan supply dari falas itu sendiri adalah karena dipengaruhi juga oleh kondisi pasar emas itu sendiri. Nah, sedangkan untuk di satu pihak ada sektor-sektor investasi keuangan yang dia itu cenderung memberikan respon positif atas terjadinya pandemik
COVID-19 yang kita efeknya itu sudah mulai sejak bulan April kemarin itu ya. Nah, jadi namun garis besarnya gitu ya, apa yang terjadi ketika terjadi dimulainya efek pandemi adalah bergesernya prioritas alokasi anggaran. Jadi negara-negara termasuk Indonesia pada saat itu lebih memfokuskan penggunaan anggaran-anggarannya, memindahkan alokasi anggarannya untuk program kemanusiaan akibat adanya untuk menangani akibat dari pandemik ini. Lalu tingkat risiko yang makin tinggi. Nah, tingkat risiko ini berdampak kepada respon dari pasar, khususnya di pasar modal gitu ya. Nah, kalau misalnya respon negatif, orang menilai bahwa suatu risiko di suatu pasar itu negatif, maka yang akan berdampak adalah kepada si perusahaan tersendiri untuk mendapatkan permodalan. Ya. Nah, otomatis akan orang-orang akan mulai memilih kembali kira-kira aset mana, jenis aset mana yang akan memberikan tingkat risiko yang paling minimal. Jadi kalau misalnya sudah pandemi ini, kecenderungan investor adalah untuk mencari alternatif investasi, ya, memindahkan portofolionya atau misalnya aset investasinya kepada sesuatu yang sifatnya risikonya lebih minimal. Lalu berikutnya adalah bergeser kepada investasi berdasarkan aset primer. Ya, aset primer itu adalah aset yang berdiri sendiri seperti tadi. Contohnya misalnya Bitcoin gitu ya. Bitcoin itu tidak memiliki underlying aset, gitu kan? Dia tidak punya underlying aset, sama dengan misalnya emas. Emas juga tidak punya underlying aset. Kalau misalnya uang itu kan underlying asetnya berdasarkan emas, gitu kan? Jadi kalau misalnya emas itu tidak memiliki underlying aset, tapi kalau misalnya uang, dia memiliki underlying aset berupa uang. Jadi kan sebenarnya penciptaan uang itu kan berdasarkan dari cadangan emas dari mana suatu negara itu memiliki, gitu ya. Tapi sekarang ini kan uang dicetak lebih banyak daripada cadangan emas yang dimiliki, rata-rata seperti itu di mana-mana. Oke, itu dia akibat dari pandemi ini atas situasi investasi yang terjadi di Indonesia maupun beberapa negara lainnya. Nah, tujuan dari penelitian ini sebenarnya adalah adalah yang saya akan tampilkannya adalah untuk melihat apakah terjadi perbedaan abnormal gitu ya antara beberapa aset, di mana aset yang saya ukur di sini adalah aset saham. Saham di sini saya lihat adalah aset Telkom ya, karena Telkom merupakan salah satu perusahaan dari industri telekomunikasi, di mana industri telekomunikasi itu salah satu industri yang termasuk yang tahan badai istilahnya dari pandemik ini. Di mana kalau tadi Bu Tri tadi cerita tentang pariwisata, sebenarnya kalau misalnya dari pariwisata, sektor pariwisata adalah sektor yang pasarnya paling ancur di antara semua emiten yang terdaftar di Bursa Efek gitu ya. Nah, yang salah satu yang bertahan tadi kesehatan, lalu juga consumer good, dan salah satunya adalah telekomunikasi. Itu yang rada tahan badai gitu ya. Nah, ini dia ya tujuan penelitiannya untuk mengetahui apa abnormal return. Kenapa sih saya lihatnya abnormal gitu ya? Kalau misalnya kalau abnormal itu kan melihat apakah suatu aset dalam suatu pasarnya itu efisien atau tidak gitu ya. Jadi semakin besar abnormalnya atau selisih antara ekspektasi pengembalian ya, semakin besar selisih antara ekspektasi return dengan real return atau pengembalian dari investasi, maka sebenarnya si pasar tersebut tidak efisien. Nah, di Indonesia itu untuk saham nanti kita lihat seberapa masih ada ya, pasti adalah yang namanya abnormal return, tidak mungkin kecil sekali kemungkinan tidak terjadi abnormal return. Tapi kita lihat apakah abnormal return dari ketiga aset yang kita bandingkan ini ya, abnormal return-nya kita bandingkan ini itu mengalami perbedaan atau tidak. Jadi hasil dari sini adalah bukan ujung dari hasil penelitian adalah bukan mending mana gitu ya. Sedangkan sebenarnya grand penelitian saya adalah nanti akan menghasilkan mending mana, tapi pada penelitian saya sampaikan ini belum sampai ke mending mananya itu. Apakah mending emas atau mending saham atau pakai Bitcoin gitu ya.
Nah, ini didukung penelitian ini juga didukung oleh beberapa, tapi yang 3 inilah yang sangat yang penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan yang mendukung penelitian saya yang saya sedang presentasikan ini. Itu ada dari Alam dan Alam et al, lalu ada Liu dan dari Mahesara ya. Nah, ini adalah hipotesis yang akan dilakukan, tidak terdapat perbedaan, lalu tidak perbedaan abnormalitas antara Bitcoin dengan saham PT Telkom, ya, lalu tidak terdapat abnormalitas antara Bitcoin dan emas Antam, dan yang ketiga tidak terdapat perbedaan abnormalitas antara saham PT Telkom dengan Antam itu sendiri. Nah, untuk return ekspektasi, ya, saya menggunakan CAPM, di mana untuk return market atau return pasarnya itu sendiri, kalau untuk di Telkom, untuk saham Telkom, saya menggunakan IHSG, sedangkan kalau untuk Bitcoin, untuk return marketnya atau return pasarnya, saya menggunakan indeks ya. Untuk Bitcoin itu Global Coin Index ya, Cryptocurrency Global Index. Sedangkan kalau misalnya emas itu menggunakan Gold Global Index. Itu adalah untuk mengukur berapakah tingkat pengembalian pasar untuk kalau misalnya kita berinvestasi di emas. Sedangkan kalau di Bitcoin, return-nya itu pengukurannya dengan mengacu kepada Cryptocurrency Global Index. Lalu untuk return aktual seperti biasa, harga saat ini ya dibandingkan dengan harga periode sebelumnya. Oh iya Bapak Ibu, untuk periode penelitian ini adalah dilakukan pada tanggal 1 April hingga Juli ya, hingga Juli 2020 ya. Jadi datanya adalah data harian. Nah, ini adalah hasil abnormal return ya dari Bitcoin itu sendiri ya. Ini cukup tajam juga ya, dari mulai pergerakannya, dan ini juga mengenai abnormal return saham Telkom Indonesia ya. Ini abnormal return-nya, dan ini dari abnormal untuk pengembalian abnormal return dari emas. Nah, udah itu untuk sudah didapatkan nilai abnormal return-nya, maka dilakukan kemudian adalah uji normalitas dan uji homogenitas untuk mulai uji bedanya. Nah, saya akan panjang lebar mengenai hasilnya saja. Nah, setelah didapatkan dengan menggunakan uji T, maka diperoleh bahwa kalau misalnya kita membandingkan Bitcoin dengan saham PT Telkom, itu tidak terdapat perbedaan ya, abnormal return antara Bitcoin dengan saham PT Telkom gitu ya. Hal ini diduga ya, jadi Bitcoin dengan saham ini diduga gitu ya, karena memang pada saat terjadinya pandemi ini ya, tingkat trendline yang diukur pada saat kita membuat jalur kurva ini, jalur trendline seperti ini, itu volatilitasnya cenderung sama. Tingkat volatilitas trendline-nya, regresi trendline-nya yang dibuat itu berdasarkan pergerakan dari satu periode ke periode yang lain itu hampir sama, sehingga tidak terdapat perbedaan gitu ya. Yang membedakan antara Bitcoin dengan saham itu adalah nilai perolehan asetnya saja. Sedangkan untuk nilai abnormal return-nya itu setelah diuji tidak terdapat perbedaan. Dan yang kedua adalah Bitcoin dengan emas gitu ya. Bitcoin dengan emas itu setelah dilakukan pengujian itu terdapat perbedaan. Kenapa terdapat perbedaan gitu ya? Karena dua aset ini ya merupakan dua aset ini merupakan dua aset primer, di mana keduanya tidak memiliki underlying apapun, tidak berbasis apapun gitu ya. Jadi emas ya emas, Bitcoin ya. Bitcoin itu dengan jenis aset digitalnya, sedangkan emas itu adalah aset komoditas real yang ada, di mana mereka berdiri sendiri. Jadi nature apa yang dipengaruhi oleh nature perubahan harga Bitcoin dengan harga emas itu pasti akan berbeda, gitu kan? Sehingga pergerakan harga mereka pun dipengaruhi untuk hal yang berbeda. Sedangkan yang ketiga adalah saham PT Telkom dan emas Antam, gitu ya. Untuk saham PT Telkom dan emas Antam juga setelah dilakukan pengujian juga terdapat perbedaan, gitu ya. Terdapat perbedaan dikarenakan kedua aset ini pun jenisnya juga sama ya.
kedua aset ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau Antam memiliki underlying, ya, underlyingnya, sedangkan kalau emas tidak memiliki underlying atau termasuk dalam aset primer. Kedua, saham ini memiliki karakteristik dan juga nature investasi yang berbeda. Gitu. Jadi, jadi kesimpulannya adalah, ya, jadi apa yang ingin disampaikan melalui penelitian ini adalah sebenarnya semua investasi baik itu untuk Bitcoin, lalu untuk emas Antam, dan juga Bitcoin, emas Antam, dan juga saham. Di sini contohnya adalah saham Telkom Indonesia, gitu ya. Sebenarnya di antara ketiga ini memiliki kriteria investasi yang berbeda-beda, dan efek atas terjadinya pandemik ini juga terdapat perbedaan, khususnya antara Bitcoin dengan emas dan saham dengan antara Bitcoin dengan emas dan juga saham dengan emas juga. Sedangkan kalau untuk Bitcoin dengan saham itu tidak memiliki perbedaan. Jadi itu saja sih mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena saya juga belum sempat menyelesaikan seluruh, ini hanya sebagian saja hasil penelitiannya gitu. Itu saja Bu Dian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Azhari atas pemaparannya yang Ya. luar biasa. Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya via chat, atau kalau mau bertanya langsung, kami persilakan untuk langsung unmute mikrofonnya. Mas Ari? Ya, Pak, mangga. Bisa dihitungin Pak, yang BRI Syariah dengan Antam bagus mana? Baik Pak, nanti itu perbankan juga termasuk satu yang cukup beresiko ketika awal-awal ini ya Pak ya. Kalau misalnya BRI nanti bisa dicoba Pak. Namun mungkin saya akan informasikan bahwa sebenarnya nanti akan ada kelanjutan dari penelitian ini. Pertama adalah terkait dengan portofolio di pasar, ya akan ada nanti perbandingan untuk portofolio di pasar. Jadi nanti dengan LQ45, lalu dengan beberapa pasar di luar negeri gitu ya. Terus nanti ujung dari penelitian ini adalah nanti untuk memilih sebaiknya apakah kita melakukan, satu lagi dengan reksadana. Jadi jenis investasi mana yang lebih baik untuk dipegang, karena kan selama ini gitu ya, selama beberapa orang yang nanya bagusnya di emas atau di mana gitu ya. Nah itu sebenarnya untuk memberikan insight itu untuk pandemi yang seperti sekarang itu sangat sulit untuk dilakukan, karena sektor-sektor yang terjadi misalnya di pasar modal gitu ya, di pasar modal kan ada tuh banyak emitennya. Setiap sektor yang ada di pasar modal itu akan diberikan dampak efek yang berbeda-beda antara satu sektor industri dengan industri yang lainnya. Itu akan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu khususnya di Kavas itu ya, akan lebih baik di sektor mana yang memiliki kinerja paling baik di antara beberapa sektor yang ada di emiten. Terus kalau misalnya emas gitu ya, ada yang nanya juga kalau baik emas atau di reksadana atau di falas atau di mana gitu ya. Nah itu juga efek atas pandemik ini juga. Kalau misalnya, jadi kesimpulannya masyarakat Indonesia itu rata-rata yang namanya investasi itu mereka hanya bertahan 1-2 tahun itu. Padahal sebenarnya ke semua investasi di pasar keuangan itu harusnya untuk jangka panjang. Akan salah kaprah misalnya kalau misalnya mau investasi emas, saya cuma 1 tahun gitu. Padahal kita tidak bisa membandingkan investasi antara satu jenis kelompok aset dengan kelompok aset itu cuma hanya dalam jangka 1 tahun atau 2 tahun gitu. Terus ada yang nanya lagi gitu kan, makanya penelitian emas ini baru Antam gitu ya. Terus nanti ada yang berikutnya, nanti itu ini judulnya sama cuma emasnya UBS gitu. Jadi tidak emas Antam lagi, memakai UBS gitu kan. Karena UBS itu memberikan tingkat buyback yang lebih tinggi dibandingkan Antam sebenarnya. Sedangkan salah kaprahnya orang Antam gitu ya, memang harganya lebih tinggi, harga belinya lebih tinggi, tapi buyback-nya itu lebih tinggi UBS dibandingkan Antam. Jadi return abnormalnya juga lebih tinggi UBS. Nah, tapi itu harus tetap dibuktikan secara ilmiah. Begitu.
Baik, bagus kalau nggak ada pertanyaan. Jadi saya cepetan ini. Ada Deg-degan nih Bapak Ibu, paling receh ini saya. Ada Pak Ashari, ada. Ada pertanyaan. Ada lagi ya? Pak. Sabar dulu. Oke, ada dari Bu Astri Krisnawati, Bapak. Dari Bu Oh Astri iya, silakan. Krisnawati bertanya, terima kasih Pak Azhari atas pemaparannya. Hmm. Berdasarkan hasil penelitian Pak Azhari, bagaimana saran Pak Azhari untuk 3 jenis investor, risk averter, moderate, dan risk taker? Instrumen investasi apa yang sesuai untuk masing-masing jenis investor tersebut di masa pandemi ini? Silakan, Bapak. Nah, di masa pandemi ini, kalau misalnya berdasarkan artikel ilmiah dari ketiga tadi, khususnya yang Liu, itu bahwa setelah terjadinya COVID ini, semua orang cenderung berubah menjadi averse semua. Semua orang berubah bukan lagi mencari return yang paling optimal, tetapi risk yang paling minimal. Returnnya udah tidak terlalu diperhitungkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya di masa pandemi ini orang udah mencari risk mana yang paling minimal untuk return atau tingkat pengembaliannya lagi, itu mereka kayak lah istilah nama, yang penting aset saya aman atau tidak gitu. Dan kalau misalnya investasi apa yang paling sesuai, kalau misalnya mencari, nah itulah yang ingin nanti hasil penelitian akhir saya itu, ini kan bagiannya gitu ya, yang ingin mencari sebenarnya instrumen investasi mana yang paling baik gitu ya. Apakah Bitcoin sekarang udah nembus 470 jutaan ya, satu Bitcoin. Padahal sebelumnya 6 bulan yang lalu masih 100 sampai 200 jutaan. Sekarang udah 400. Tapi secara Bitcoin walaupun naik gitu ya, naik gitu. Tapi setelah dilihat dari abnormal return-nya ternyata nggak terlalu. Kalau kita ingin mencari return, itu kan investasi itu mencari return salah satunya dengan risiko yang ada gitu ya. Tapi secara return-nya itu tidak terlalu beda gitu istilahnya gitu ya. Tapi yang membedakan antara Bitcoin dengan aset yang lain adalah nilai investasinya. Tapi secara return-nya tidak terlalu berbeda. That's why antara Bitcoin dengan saham gitu ya, saham dengan Bitcoin itu risikonya dianggapnya sama sehingga tidak terdapat perbedaan gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan hasil penelitian tersebut ya, antara kalau misalnya ditanya berdasarkan hasil kalau ditanya mendingan saham Telkom atau beli Bitcoin, ya saya pilih saham Telkom lah. Karena kalau untuk Bitcoin saya butuh 400 juta lebih, sedangkan untuk nanam saham saya cuma sekian 400 juta tuh udah dapat berapa, udah gitu nanti di akhir periode saya dapat dividen. Ya kan? Tuh. Itu mungkin bisa menjawab gitu ya. Lalu terima kasih Pak Zazari atas pemaparan yang luar biasa. Jika kita melihat hasilnya, apakah ada implikasi bahwa tingkat risiko investasi Bitcoin memiliki karakteristik yang sama dengan saham Telkom, namun berbeda dengan emas yang relatif lebih aman? Mohon dijelaskan bagaimana implikasi. Apakah tingkat risiko Bitcoin memiliki karakteristik yang sama? Ya. Oke, kalau misalnya kita lihat antara Bitcoin dengan saham, gitu ya. Kalau Bitcoin yang mempengaruhi harga turunnya Bitcoin itu hanya sebatas supply dan demand. Kenapa saya hanya melihat supply dan demand gitu ya? Karena untuk di Indonesia sendiri yang namanya Bitcoin itu masih dianggap sebagai komoditas. Jadi tingkatannya kalau ingin melihat gimana sih cara menganalisis return-nya Bitcoin, ya sama dengan kalau kita ingin menganalisis emas gitu. Karena emas dan Bitcoin itu di Indonesia masih dianggap sebagai suatu komoditas, bukan sebagai suatu alat moneter. That's why di Indonesia itu ya, yang namanya digital ekonomi itu tidak bisa diukur. Sampai sekarang pun jurnal-jurnal mengatakan bahwa digital ekonomi itu tidak bisa diukur dalam pendapatan nasional. Ya, jadi di Indonesia yang namanya perangkat cryptocurrency itu belum dijadikan sebagai alat moneter. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengukur apakah risiko Bitcoin itu risikonya diukur dengan cara kita mengukur return sebagaimana kita mengukur return dari emas gitu ya, risikonya itu mengukur return emas gitu ya. Jadi sedangkan kalau misalnya di pasar modal atau saham itu untuk mengukur risiko
kalau untuk mengukur risiko saham di pasar modal itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Itu kan dari internal perusahaan itu sendiri, dari segi eksternal perusahaan itu sendiri gitu ya. Sedangkan kalau misalnya emas atau Bitcoin itu mereka hanya diperlakukan sebagai komoditas. Makanya mereka dijualnya itu diklasifikasikan dalam pasar aset berjangka, bukan pasar modal atau pasar falas, pasar keuangan jangka pendek gitu, misalnya falas. Jadi di Indonesia itu komoditas seperti itu. Kalau untuk yang lebih aman kalau misalnya di ranking gitu ya. Yang pasti kalau di ranking ya emas ya, yang paling bisa di ranking. Tapi itu yang paling risikonya paling rendah kalau misalnya kita kita melihat dari hasil penelitian ini gitu kan. Tidak terdapat perbedaan antara saham Telkom dengan ini, tapi terdapat perbedaan antara saham emas dan Bitcoin dan emas dan saham. Jadi yang perbedaan itu antara Bitcoin dan emas, udah gitu juga saham dan emas gitu. Sedangkan Bitcoin dengan saham itu tidak terdapat perbedaan. Jadi kalau misalnya berdasarkan penelitian tersebut gitu ya, kalau misalnya kenapa dugaannya adalah kalau Bitcoin tidak ada perbedaan dengan saham Telkom, dugaannya adalah dikarenakan mereka memiliki tingkat risikonya sama gitu. Tingkat risikonya sama, tetapi walaupun demikian kita harus melihat kalau misalnya kita membandingkan antara Bitcoin dengan saham, itu risikonya itu kalau berdasarkan penelitian ya, artinya itu risikonya, volatilitasnya, abnormal return-nya berdasarkan pengukuran abnormal return dari periode ke periode itu sama. Artinya risikonya ya antara Bitcoin dengan emas, kalau saham itu hampir sama. Sedangkan karena saham itu gitu ya, saham itu kan dia dipengaruhi oleh banyak faktor, kenapa dia bisa berubah-berubah gitu ya. Oh iya Bapak Ibu, kalau di sini return-nya abnormal return untuk saham kita ngelihatnya untuk capital gain-nya saja ya, bukan dari dividennya. Gitu. Nah, kalau misalnya yang dua lagi, Bitcoin dengan emas itu terdapat perbedaan karena Bitcoin dan emas walaupun mereka disatukan dalam satu komoditas, tapi dalam satu pasar komoditas, tetapi mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang satu dunia nyata, satu dunia maya, kira-kira gitu. Terus apa lagi ya? Terima kasih. Mau agak kalau Bitcoin Indonesia apakah sudah legal Pak? Tapi dia diperlakukan bukan sebagai alat transaksi, bukan sebagai alat moneter, tapi hanya sebagai alat investasi. Investasinya adalah investasi komoditas di pasar berjangka. Sedangkan dia tidak diperlakukan sebagai alat moneter. Alat moneter itu alat pembayaran gitu ya. Jadi kalau misalnya konsep di Indonesia yang namanya Bitcoin itu bukan termasuk uang digital, tidak. Jadi Ether, Bitcoin, Indonesia itu masih haram disebutnya uang digital atau uang elektronik, itu masih haram banget ya. Dia disebutnya adalah aset digital. Gitu. Yang disebut uang digital di Indonesia itu adalah ya kalau kita bayarnya transaksi lewat elektronik ya, misalnya kita pakai OVO, terus sudah pakai apalagi itu GoPay, itu yang masih disebut instrumen moneter di Indonesia. Sedangkan Bitcoin itu walaupun judulnya cryptocurrency, tapi di Indonesia masih disebutnya aset digital, tapi bukan uang digital. Itu kalau berdasarkan peraturan Bank Indonesia seperti itu dan juga dikeluarkan oleh Bapepti. Berikutnya, yang terakhir mungkin ya. Udah ya, itu aja ya. Ada satu lagi Pak dari ya. Kalau kita mulai investasi di Bitcoin, bagaimana caranya? Lalu tips-tips apa yang harus dilakukan untuk pemula? Ya, kalau pengalaman saya dulu, walaupun saya rugi 60 juta ya, itu dulu buka wallet ya. Jadi udah ada aplikasi itu. Kalau saya tinggal beli aja, bikin akun di apa sih namanya dulu, Indo ya, atau nggak bisanya di Indo Premier juga bisa. Terus nanti itu bikin akun Bu Willy. Nanti kalau udah bikin akun udah gitu nanti
bukalah ada Bu Willy nanti jadi punya wallet gitu. Tapi sebenarnya wallet itu yang pegangnya adalah bukan Bu Willy tapi si jadi kalau misalnya udah banyak sih yang ini ya, salah satunya di Indo-Premier, walaupun Indo-Premier sekarang itu dia sebenarnya untuk saham, tapi di situ juga dia ada fitur konversi untuk Bitcoin. Di situ yang terbaru ya, Indo-Premier Sekuritas. Di situ juga bisa tuh ada salah satu akunnya dia untuk mengkonversi saham-saham kita. Kalau misalnya kita mau jual saham, itu ditawarin tuh mau dibuat alternatif investasi aset ke berjangka. Itu salah satu yang paling, kalau di Indo-Premier itu enaknya adalah kalau misalnya kita beli konversi gitu ya, misalnya nih satu Bitcoin itu 470 juta taruhlah. Nah kalau misalnya kita ingin konversi saham, Bitcoinnya tuh dihitung 450 juta, lebih enak. Ya kalau yang terus bisa juga kalau misalnya mau pakai aplikasi itu ada iPod Go di situ. Itu juga sudah terintegrasi gitu. Ada beberapa aplikasi. Nah, kalau misalnya ibu bapak misalnya, waduh pengennya buka itu, nanti ke aplikasi itu, tapi nanti key-nya kan ada ada key-nya itu kuncinya ada public key sama private key. Itu kita tidak pegang itu ya, itu dipegang sama mereka. Jadi kita cuma transaksi-transaksi di situ aja gitu. Nah, itu bisa beli di situ Bu Willy ya. Kalau pakai Indo-Premier enaknya adalah memang sih prosedurnya adalah ibu harus beli saham dulu, di situ beli sekuritas, nanti setelah berapa bulan ibu itu bisa dikonversi ke Bitcoin. Tapi ingat Bu Willy, kalau misalnya di situ tidak bisa untuk diuangkan ke rupiah, jadi harus balik lagi ke saham lagi gitu ya. Nah, apesnya adalah kalau misalnya balik lagi ke saham lagi, kalau misalnya ternyata saham yang dibalikin atau produk yang dipilih ibu harga sahamnya lagi anjlok, nah itu tetap aja amsyong sih gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau memang Ibu Willy serius bisa ke Indo-Premier, bukan iklan ya, ini cuman satu tips aja gitu. Soalnya kalau misalnya ke yang lain-lain itu biasanya harganya sama dengan market, belum ditambah dengan biaya fee-nya bagi si website itu. Mungkin itu Bu Willy ya, udah ya. Tips-tipsnya. Bitcoin ya, kalau Bitcoin mah bukan untuk pemula Bu, saya rasa itu memang udah ibu punya uang dingin secara ratusan juta, jadi hilang juga ya sudah gitu ya, maksudnya jadi ya udah. Salah gitu. Pilih ya, saya salah nanya jangan di Bitcoin gitu ya. Jadi kalau Bitcoin memang ibu udah terbiasa untuk untuk investasi di aset berjangka. Jadi ibu udah pegang emas, udah pernah megang emas lama, emas aja nggak punya Pak saya mah. udah pernah investasi di minyak gitu ya. Jadi pegang pada komoditas minyak gitu. Kayak Bitcoin itu kalau Bitcoin itu pokoknya udah ibu punya 400 juta hilang juga ya udahlah, saya masih ada 20 triliun lagi, nggak masalah ya, itu mah mangga gitu. Jadi kalau Bitcoin mah tidak disarankan untuk pemula gitu. Oh baiklah. Pak Azhari punya 20 triliun. Jadi kalau Bitcoin mah Pak Azhari, Bitcoin mah untuk sultan ya. Untuk sultan ya. Mainan sultan ya Pak. Soalnya saya tuh penasaran. Tapi kalau misalnya pengen coba, mangga ke Indo-Premier. Nanti kalau udah punya Indo-Premier, itu kan untuk saham. Jadi ibu beli saham dulu di situ harusnya. Jadi harusnya saham dulu ya, nyoba di saham. Udah nyoba, bet gitu. Nanti dia tuh akan nawarin apa kalau misalnya ibu mau jual sahamnya tuh ditawarin mau udah ke rupiah lagi aja, atau misalnya mau dialihin ke Bitcoin gitu. Nah di Bitcoin itu dia kerja sama siapa itu saya lupa ya. Nah udah gitu nanti mau saya ambil transfer Bitcoin ya, tapi harganya itu si Indo-Premier tuh nawarin kalau saya lihat tuh lebih murah daripada kalau kita beli ke website langsung. Apa ya Dian, saya lupa ya namanya yang untuk beli itu teh yang paling terkenal teh gitu, saya lupa ya. Yang kalau misalnya, tapi kalau misalnya saya pernah lewat di situ ada dihargainnya, kan saya ada beberapa saham beli di Indo-Premier gitu. Ditawarin saya lihat rate-nya kok lebih kecil daripada yang pengumuman di Google gitu. Di Google 460, sedangkan kalau misal 460 juta ya,
Sedangkan di situ 10 sampai 20% lebih murah gitu. Kalau memang mau beli Bitcoin butuh untuk transaksi ilegal, mangga gitu untuk beli di Indo Premier gitu. Tapi lewat saham dulu gitu. Nah, Tapi makanya saya kalau nggak misalnya ngerti. di Indonesia kan belum ini ya. Di Indonesia kan belum legal untuk melakukan transaksi itu gitu. Jadi di Indonesia tuh kalau menurut Bank Indonesia itu masih belum ya. Tapi dia masih diperlakukan sebagai komoditas, belum dijadikan sebagai instrumen moneter. Sedangkan untuk beberapa negara maju kayak China gitu ya, kalau negara China kita udah bisa melakukan transaksi pakai Bitcoin, sudah diperlakukan sebagai salah satu instrumen moneter. Terus ujung-ujungnya dari Bitcoin mungkin ya beberapa penelitian mengatakan bahwa Bitcoin, Ether dan teman-temannya itu gagal. Salah satu produk gagal untuk menjadikan cryptocurrency sebagai instrumen moneter gitu ya, karena tidak kan sebenarnya Bitcoin itu diciptakan untuk menghilangkan pihak ketiga, tapi ternyata untuk itu karena pihak ketiganya yaitu otoritas moneter lebih kuat daripada pengaruh Bitcoin itu sendiri, berdasarkan penelitian loh, bukan khas saya. Ketika ngajar digital ekonomi jadi ngerti gitu. Kira-kira itu. Ada lagi. Jadi nanti saya harus belajar, soalnya kadang-kadang suka ngelihat apalagi kayak Pak Arif gitu ya, yang main saham gitu, kayaknya tuh apa ya, banyak untungnya gitu dibanding dibanding kalau kita ngajar yang sudah segimana gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka mikir, ternyata, ya, tapi kan risikonya juga tinggi ya. Jadi lihat gitu orang yang main-main gitu, kalau lagi untung banyak gitu, kayaknya luar biasa gitu ya. Tapi sebenarnya sebanding sama risiko kan. Tapi ya itu sih, makanya saya penasaran sebenarnya apa sih. Kalau dalam jangka panjang, kalau misalnya dalam jangka panjang, kalau kita investasi di saham atau emas ya, emas kalau dalam jangka pendek itu hanya disebut sebagai alat penyimpan nilai. Sedangkan kalau dalam jangka panjang barulah disebut investasi. Gitu kan. Kalau dalam jangka pendek namanya penyimpan nilai uang, tetapi kalau misalnya dalam jangka panjang disebutnya investasi. Gitu. Sedangkan kalau Bitcoin itu merupakan aset digital yang tidak memiliki underlying aset apapun di dunia nyata gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau untuk pemula belum ini. Jadi kalau misalnya mau main Bitcoin, main investasi berjangka dulu aja, karena salah satu aset berjangka yang juga potensinya risikonya sama dengan Bitcoin, cobain minyak dulu deh. Cobain main minyak dulu. Ya, kalau misalnya udah berani mengambil risiko main minyak gitu ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu berpotensi untuk melakukan investasi di Bitcoin. Kayaknya nggak jadi deh. Cobain minyak dulu aja, minyak. Pak Zari, kayaknya nggak jadi ya, nggak cukup minyak uangnya juga itu lebih parah. Iya, turnuhun pisang. Ya, mangga. Udah ya? Baik, udah Bapak, udah selesai sesi tanya jawab. Bertanya. Baik, terima kasih Pak Azhari atas pencerahan-pencerahan hari ini. Ya, banyak sama-sama. sekali ilmu baru yang kita dapatkan. Oke, Bapak, saya ingin mereview sedikit tentang bahasan kita hari ini. Dampak dari COVID-19 ini berbeda-beda untuk Bitcoin, saham PT Telkom, dan juga emas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan abnormal return untuk Bitcoin dan saham PT Telkom, sedangkan Bitcoin dengan emas dan saham PT Telkom ditemukan terdapat perbedaan abnormal return-nya. Oke, baik. Pak Azhari, sebelum sesi kedua ini ditutup, apakah ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan nih Pak? Mangga Bapak. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara ini. Saya terima kasih atas apresiasinya, atas presentasi ilmiah yang saya sampaikan gitu ya. Terus terang saya malu nih berdasarkan presentasi Bu Tri dan kemarin-kemarin itu canggih-canggih gitu, sedangkan tadi saya agak-agak sangat penelitian receh gitu, jadi seperti biasa aja yang sudah mungkin Bapak Ibu lihat. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan saya merupakan salah satu dosen mungkin ya yang less produktif untuk penelitian, dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu sarana buat saya untuk memicu lagi kemampuan dan juga produktivitas saya dalam melakukan penelitian, khususnya untuk saya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Azhari. Semoga sehat selalu ya Pak. Semoga ilmu yang dibagikan Terima kepada kasih, kita sama-sama. semua membawa kebaikan yang tidak terputus. Amin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, sama seperti sebelumnya, Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk mengisi form feedback yang sudah di-share panitia di kolom chat, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, acara diseminasi penelitian hari kedua ini sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan selesai, alhamdulillah tepat waktu juga. Semoga membawa manfaat baik bagi kita semua dan awal yang baik untuk memulai tahun 2021 bagi kita semua. Jangan lupa Bapak dan Ibu, esok hari masih ada acara diseminasi penelitian di hari yang ketiga bersama pemapar-pemapar lainnya. Dan diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi form feedback di kolom chat agar kita dapat mengevaluasi dan selalu meningkatkan kualitas acara ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya Dian mewakili seluruh panitia, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di hari ketiga, esok hari di jam yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Terima kasih Bu Tri, Pak Waalaikumsalam Azhari, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tri, Pak terima Azhari kasih. Nah, langsung diisi. Ya, lagunya. Apa ini? Siapa yang tahu lagunya? Udah ada, Lin. Ini harus Lin ini mah. Nggak boleh, Liv. Baru tahu ternyata Pak Kokoh berpotensi nyanyi juga selain MC. Pagi. Keren deh. Aduh, sampai kacamata berembun ya. Ini suaranya Pak Azhari ini. Ya. Bukan. Baru Ini suara Pak Sandiwan ini. Takkan solusi. Bagus loh. Aduh. Olahraga. MC, researcher, penyanyi. Paket lengkap. Ya. Aduh. Ininya siapa sih? Operatornya siapa ini? Jadikan kau tawar. Tajir lagi. Gila. 10 juta nggak masalah. Amin. Semangat pagi. Aduh. Saya lihat ya Bapak Ibu, terima kasih semuanya, malunya nggak ketulungan. Terima kasih Bu Tri, Pak Azhari. Semuanya. Semangat pagi. Selamat main Bitcoin, Pak Azhari. Assalamualaikum. Kaki dengan pasti. Olah pikirmu, ciptakan solusi. Olahragamu, sehatkan jasmani. Olah rasamu, asah kreativitasmu. Olahlah ruhmu, jadikan kau tawadu. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Awali hari dengan niat suci. Ayo langkahkan kaki dengan pasti. Ayo langkahkan kaki dengan pasti.